Halo Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya perkenalkan diri, nama saya Nurbaya, biasa dipanggil Nubi. Saya supervisor pada tim 3 yang terdiri dari grup WhatsApp 4, 8, dan 9. Jadi, hari ini saya akan kembali menjelaskan tentang tugas 1. Jadi, yang perlu saya tekankan di sini bahwa tugas 1 ini adalah tugas berkelompok. Tapi akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Baik, tugas 1, topiknya tentang menyusun rencana penguatan kantin sekolah atau madrasah. Tujuan penugasan ini, pertama, peserta pelatihan dapat mengidentifikasi ada tidaknya dan berfungsi tidaknya komponen 4 pilar kantin sehat. Bapak Ibu kan sudah bisa memahami tentang 4 pilar kantin sehat. Baik, tujuan yang kedua yaitu peserta pelatihan dapat memahami kondisi prioritas pada pilar 1 dan pilar 4 yang ingin diperbaiki, diperkuat, dan dikembangkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi sekolah atau madrasah. Kemudian, panduan penugasan. Pertama, Bapak Ibu sekalian mengerjakan tugas secara berkelompok berdasarkan sekolah atau madrasah. Yang kedua, tugas dikerjakan dengan format tabel yang sudah disediakan. Nah, ini akan saya jelaskan kembali tentang format tabel yang akan digunakan. Kemudian, serta menuliskan ide-ide rencana perbaikan, penguatan, atau bahkan pengembangan sesuai dengan 4 pilar kantin sehat. Namun, untuk pelitian ini, Bapak Ibu hanya diminta memfokuskan pada pilar 1 yaitu komitmen dan manajemen, dan pilar 4 yaitu tentang mutu pangan. Nah, jika Bapak Ibu sekalian mempunyai aspirasi untuk juga menyusun tentang rencana pilar 2 dan 3, Bapak Ibu tetap masih dipersilahkan untuk melakukan penyusunan rencana pilar 2 maupun pilar 3. Tapi yang wajib adalah pilar 1 dan pilar 4. Kemudian yang nomor 4, pada kolom pertama setiap pilar, sebutkan kondisi yang ingin dicapai. Pastikan kondisinya adalah prioritas untuk diperbaiki atau ditingkatkan sehingga kantin sehat yang akan Bapak Ibu lakukan, yang akan Bapak Ibu buat, ini dapat terwujud dengan kemampuan yang ada saat ini. Kemudian, untuk pilar 1 dan pilar 4, ini akan kami berikan contoh tentang kondisi yang mungkin relevan untuk sekolah atau madrasah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian jika tidak relevan, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi kondisi lain yang lebih sesuai atau mendelete poin-poin yang menurut Bapak tidak relevan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian, pada kolom kedua untuk setiap pilar, tuliskan tahapan kegiatan yang akan dikerjakan untuk mencapai kondisi pada pilar pertama. Sangat dimungkinkan kegiatan di kolom kedua ini lebih dari satu. Silahkan tuliskan yang sesuai. Kemudian, pada kolom selanjutnya, tuliskan perkiraan waktu kapan kegiatan yang Bapak Ibu rencanakan dapat dilaksanakan, apa atau berapa sumber daya yang diperlukan, dan akan melibatkan siapa penanggung jawab yang akan ditunjuk untuk mengawal agar kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Nah, poin-poin inilah yang akan Bapak Ibu diskusikan di kelompok masing-masing. Untuk kriteria penilaian tugas pertama, yang pertama adalah ketepatan waktu pengumpulan tugas. Bapak Ibu harus memastikan bahwa pengumpulan tugas ini tepat waktu. Jadi, kami selalu menyarankan agar pengumpulan tugas ini setidaknya dikumpulkan lebih awal atau 1 hari sebelum batas waktu akhir pengumpulan tugas. Kemudian, kelengkapan isi komponen seperti yang tertera pada kolom-kolom di tabel. Jadi, Bapak Ibu harus memastikan bahwa komponen-komponen tugas tersebut ini terisi dengan baik. Kemudian, kriteria penilaian yang ketiga, kemampuan mengidentifikasi kondisi prioritas yang mampu diperbaiki atau ditingkatkan sesuai waktu sumber daya yang disebutkan di dalam tabel yang akan dijelaskan lebih lanjut. Kita lanjut pada petunjuk pengumpulan tugas. Jadi, tugas dilakukan secara berkelompok berdasarkan sekolah atau madrasah. Kemudian,
Bagi sekolah atau madrasah dengan peserta lebih dari satu, biasanya maksimal sampai 3, maka otomatis akan menjadi satu kelompok. Kemudian, bagi sekolah atau madrasah yang pesertanya hanya 1 atau 2, maka dikerjakan secara individu. Jadi untuk satu orang dikerjakan secara individu, tapi jika sekolah tersebut terdiri dari 2, maka dikerjakan secara berkelompok dengan 2 anggota tadi. Kemudian bagi peserta non-guru, karena di peserta ini di kegiatan online training ini ada juga peserta dari puskesmas, maka peserta dari non-guru ini akan dimasukkan ke dalam kelompok yang sewilayah atau yang berasal dari kabupaten atau provinsi yang sama. Nah, untuk tim 3, grup WhatsApp 4, 8, dan 9 ini kami sudah mengupayakan agar peserta dari non-guru ini satu kelompok dengan peserta dari sekolah yang berasal dari kabupaten yang sama. Tapi jika ada beberapa daerah yang akhirnya hanya kami berusaha mencari sekolah-sekolah yang terdekat dengan kabupaten Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk pembagian timnya ini akan dibagikan oleh fasilitator masing-masing. Nah, kemudian jika ada masalah, silakan koordinasi dengan fasilitator masing-masing atau dengan saya. Baik, kita lanjut. Bapak Ibu harus mengikuti format masing-masing penugasan. Ini format tabel yang dimaksud. Kemudian format penulisan ini harus menggunakan MS Word pada file Word. Fontnya berupa kalibri, ukurannya 12, kemudian ukuran kertasnya adalah A4. Ini harus dipastikan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Kemudian tuliskan nama dengan benar, nama kelompok, nama lengkap setiap anggota kelompok, kemudian ID atau nomor registrasi anggota kelompok, nomor kelompok WhatsApp grup anggota kelompok, kemudian nama satuan pendidikan, nama sekolah atau nama madrasah, nama kabupaten, satuan pendidikan sekolah atau madrasah. Selanjutnya adalah pastikan bahwa nama file tugas Bapak Ibu sekalian ini formatnya seperti ini. Formatnya harus WhatsApp, kemudian kodenya tugas 1, kemudian nama sekolah, kemudian asal kabupaten. Contohnya seperti ini. WhatsApp grup 1, tugas 1, SMA 1 Sambas, Kabupaten Sambas. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berada di grup 4, maka WhatsApp 4, tugas 1, kemudian nama sekolah, kemudian kabupaten. Pastikan bahwa nama file Bapak Ibu sekalian sesuai dengan data ini agar file Bapak Ibu sekalian tidak tertukar dengan sekolah lain. Kemudian, setiap kelompok cukup mengupload penugasan satu kali saja, jadi tidak perlu setiap anggota, tapi satu saja anggota yang mengupload file tugas 1 ini dalam bentuk file Word dengan dalam Google Drive Bapak Ibu sekalian. Jadi pertama, pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mengupload pada akun Google Drive Bapak Ibu sekalian. Nah, link Google Drive tersebut ini kemudian Bapak Ibu salin yang akan dikirim ke form pengumpulan tugas yang sudah disediakan. Ini akan form pengumpulan tugas ini akan disediakan dan akan menyusul linknya. Kami akan memberikan informasi lebih lanjut lagi tentang ini. Kemudian, pastikan data peserta setiap anggota kelompok ditulis dengan benar pada form penugasan tugas, dan pastikan bahwa paling lambat pengerjaan pengumpulan tugasnya adalah 30 Agustus 2020. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang format laporan tugas 1. Nah, di sini kan file inilah yang akan Bapak Ibu sekalian isi secara berkelompok atau individu. Nah, yang pertama,
nama satuan sekolah atau madrasah, jadi di sini diisikan nama sekolahnya, kemudian kabupaten sekolah atau madrasah, dan provinsi sekolah atau madrasah. Ini adalah kolom ini diisi dengan nama lengkap kelompok, untuk nama lengkap setiap anggota kelompok, kemudian ID peserta masing-masing, dan nomor WhatsApp grupnya. Jadi kalau Bapak Ibu terdiri dari satu kelompok 3 peserta, maka semua harus diisikan. Tapi jika Bapak Ibu hanya satu orang, maka hanya isi data Bapak Ibu sendiri, cukup satu orang, kemudian ID dan WhatsApp-nya. Begitupun kalau misalnya ada non guru, maka tetap dimasukkan di sini. Data non guru tersebut akan mengikuti kelompok sekolah yang sudah ditentukan pada pembagian kelompoknya. Kemudian ini adalah format tabel yang akan Bapak Ibu isi. Ini untuk pilar 1, sekali lagi tadi sudah ditekankan bahwa yang wajib Bapak Ibu isi adalah pilar 1 dan pilar 4. Nah, pada kolom pertama ini hanyalah contoh yang diberikan oleh panitia, yang kondisinya bisa jadi sama atau berbeda. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengembangkan poin-poin yang ada pada pilar 1 ini. Jadi kami beri contoh, misalnya untuk mencapai pilar 1, poin komitmen dan manajemen, sebaiknya di sekolah Bapak Ibu sekalian misalnya adanya komitmen tertulis. Nah, adanya komitmen tertulis ini kemudian kita lanjutkan tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai kondisi yang diinginkan. Nah, untuk mencapai adanya komitmen tertulis ini, tahapan kegiatan apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Misalnya, rapat koordinasi dengan kepala sekolah dan guru-guru. Ini hanya contoh ya Bapak Ibu sekalian. Nah, misalnya di rapat ini kemudian dikembangkan atau diputuskan bahwa harus ada komitmen tertulis. Nah, berapa waktu yang diperlukan untuk mendapatkan komitmen tertulis ini? Bapak Ibu bisa mengisi 1 bulan atau mungkin 1 minggu. Ini berbeda-beda tergantung kemampuan dari sekolah Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian sumber daya yang diperlukan atau sarana, dana, dan lain sebagainya untuk mencapai adanya komitmen tertulis, misalnya ternyata kan tidak membutuhkan dana, jadi dikosongkan saja atau ditulis tidak membutuhkan dana, tapi sumber daya apa yang kira-kira dibutuhkan atau sarana apa yang dibutuhkan untuk mencapai adanya komitmen tertulis ini. Kemudian pihak yang perlu dilibatkan dalam mencapai adanya komitmen tertulis ini. Jadi misalnya pihak yang perlu dilibatkan adalah kepala sekolah, guru, orang tua, murid, atau jika Bapak Ibu sekalian berpikir bahwa pengelola kantin sekolah bisa dilibatkan atau pihak puskesmas ingin dilibatkan pada adanya komitmen tertulis ini, maka Bapak Ibu silahkan menuliskan semua pihak-pihak yang perlu terlibat. Kemudian di sini tentukan siapa penanggung jawab kegiatan. Jadi penanggung jawab kegiatan di sini tidak harus di antara peserta, tapi bisa misalnya siapa yang ditunjuk di sekolah Bapak Ibu sekalian, misalnya guru tertentu atau petugas administrasi yang harus memastikan adanya komitmen tertulis ini. Sekali lagi, semua kondisi ini menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada sekolah Bapak Ibu sekalian. Jadi ini tadi kan kita bahas tentang adanya komitmen tertulis ini. Ini sekali lagi, poin-poin yang ada di sini ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada pada sekolah Bapak Ibu sekalian.
poin-poin ini tidak harus semua dicantumkan, bahkan bisa dikurangi atau ditambahkan. Semua sesuai dengan hasil diskusi dan situasi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut pada pembahasan tentang pilar 4. Jadi pilar 4 ini tentang mutu pangan. Nah, kondisi apa yang ingin Bapak Ibu capai untuk menciptakan mutu pangan yang bagus yang ada pada kantin sekolah? Jadi misalnya kami beri contoh, kantin menjual banyak pilihan makanan atau minuman yang lebih sehat atau bergizi. Nah, untuk mencapai kegiatan ini, tahapan kegiatan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi ini? Misalnya rapat koordinasi dengan pemilik atau pengelola kantin, atau sesuai dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Waktu yang diperlukan berapa lama untuk mencapai kantin menjual banyak pilihan, kemudian sumber daya apa yang diperlukan, misalnya sarana cuci piring yang bersih, sarana sanitasi yang baik. Ini semua menyesuaikan dengan kondisi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Kemudian pihak yang terlibat, penanggung jawab kegiatan. Jadi semua bagian-bagian ini harus diisi dengan baik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi untuk tugas 1 ini, pilar pertama dan pilar keempat lah yang wajib Bapak Ibu isi. Tapi jika Bapak Ibu mampu mengembangkan hingga pilar kedua tentang sumber daya manusia, dan pilar 3 ini akan lebih bagus lagi. Jadi seperti itu yang dapat kami jelaskan tentang tugas 1 ini. Jadi kami ingatkan lagi bahwa pengerjaan tugas 1 ini bisa mulai dikerjakan pada tanggal 22 Agustus hingga 31 Agustus. Tapi kami selalu mengingatkan agar Bapak Ibu bisa mengumpulkan tugasnya lebih awal, atau setidaknya 1 hari sebelum hari batas akhir pengumpulan tugas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jika masih ada yang kurang jelas, silakan berkoordinasi, silakan berdiskusi dengan fasilitator grup masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu sekalian.